Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah grafik komputer. Saya Muhammad Hafiz Ardian Sunata dan ada Tri Ramadhani Putra Hermawan, Nabila Azahra serta Kirana Alicia Putri. Kami ingin membahas tentang algoritma DDA atau Digital Differential Analyzer yang dijelaskan oleh Nabila. Silakan Nabila. Teori dasar Digital Differential Analyzer (DDA) merupakan algoritma untuk menghitung posisi piksel di sepanjang garis dengan menggunakan posisi piksel sebelumnya. Prinsip algoritma ini adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya, titik awal garis. Pembentukan garis berdasarkan perhitungan delta X dan delta Y menggunakan rumus Y sama dengan M dikali delta X. Garis dibuat dengan menentukan dua endpoint, yaitu titik awal dan titik akhir. Setiap koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Kelemahan algoritma DDA hanya dapat digunakan untuk nilai X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2 atau garis yang berada di kuadran 1. Ada titik awal 100 200 dan titik akhirnya adalah 300 dan 400. Oke, berarti X1, Y1, dan ini X2 dan Y2. Titik awal untuk X1 tadi 300 400 ya. Oh, 100 200. 100 dan 200. Lalu 300 400. Oke, setelah menentukan titik awal dan titik akhir, kita menghitung DY. DY dan DX. Oke, cara penghitungannya adalah X2 dikurangin X1. X2 dikurang X1. Wait, alright. Dan DX-nya adalah Y2 sama dengan Y2 dikurang Y1. Oke. Dari algoritma ini, kalau terbalik ini guys. Aturan DX dan DY. Oke. Dari aturan algoritma, bila DX lebih besar daripada DY, maka yang diambil adalah DX. Karena ini sama, jadi kita step. Oke, kita ngambil 200 karena sama, guys. Lanjut, hitung penambahan koordinat piksel dengan bersamaan. Kita membuat X, INC, dan Y. Increment. Untuk tiap penambahannya di mana sama dengan DX dibagi dengan step. Oke. Sama dengan 1 dan Y. Incrementnya sama dengan DY dibagi dengan step. Sama dengan 1, 1. Sama ya, penambahan berarti 1, 1, 1. 101, 102, 103, sampai 300. Waduh. Lanjut, koordinat selanjutnya. Kita buat berarti iterasi. Dan di sini ada X. Di sini ada Y. Lalu di sini adalah pembulatan dari si X-nya. Dan ini ada pembulatan dari Y-nya. Tuh, gambar UV. Berarti di sini adalah titiknya. U, V. Untuk titiknya. Oke, iterasi yang pertama. Iterasi yang pertama di mana sama dengan X awal. X awal sini adalah 100 ditambah dengan X increment. Oke, sama dengan 101. Kayaknya kurang gede ya. Gini, biar enak. Oke, 101. Dan Y-nya adalah sama dengan Y awal ditambah dengan Y increment. Sama dengan. Lalu,
yang U-nya. U sama dengan round. Oi, oi, oi. Round dari ini. Oke. Lalu pembuatan juga sama dengan round. Woi, woi, woi. Waduh, tidak terpencet, guys. Sama dengan round ini dibagi dengan 0. Why? Woi, kok M18 itu? Hmm, oke. Wah, pembuat legendary. Nah, betul. Sedangkan ini adalah kita menggunakan ini, lalu diapit, lalu itu caranya adalah ini. Oh, diapit lalu ada dan uh, woi, dan sama dengan, kita belum menuliskan sama dengan ya guys. Dan titik ini dan lagi sudah, dan jangan lupa petik, lalu koma, petik lagi, dan lagi yang V. Saya lupa lagi nih, tanda petik, setelah itu tutup kurung. Oke, siap. Tanda petik lalu tutup kurung dan jepret. Wah, wah, ada yang salah kah ini? Di luarnya lupa petik juga. Wow, salah juga. Oh alah, kita kekurangan dan di sini kan. Dan oke, siap. Bisa kan? Lalu iterasi yang kedua, di mana sama dengan X. Iterasi pertama ditambah dengan X increment juga. Jebret. Tapi kita harus menambahkan dolar. Hmm, tuh bukan dolar. Ini baru dolar. Oke, selanjutnya sama dengan begitu pula ini ditambah dengan Y increment. Jangan lupa M-nya dikasih dolar. Oke, ini kita turunkan saja guys. Oke. Kembali lagi. Jadi ada yang salah tadi guys. Seharusnya kita copy adalah line kedua saja. Line ke satu tidak kita copy paste hingga menemukan 300 ke 400. Kita cari terus. Masih belum. Belum guys. Jauh sekali kayaknya nih. Masih di angka 100. Deadline ke 80 nih. Kita perkecil saja. Masih terus. Terus. 300, 400. Masih lanjut. Masih lanjut. Masih lanjut. Wow. Udah nih mendekati ke 400. Oke, siap. Makin paham kita dengan Excel ya, guys. Nah, sampailah di line 200 di mana kita menghasilkan mana ini? Kita geser. 300 dan 400. Oke.
Nanti untuk gambar garisnya akan dijelaskan di bentuk program itu sendiri. Jika melihat yang DDA, oke, ini yang DDA bukan, bukan yang Brasenham. Brasenham juga itu. Apakah ini yang DDA 300-400? Ya, betul sekali, ini adalah yang DDA 300-400, oke. Dan ini adalah bentuk garisnya, guys. 5 titik awal 100 dan 200 dan titik akhir adalah 300-400. Ya, sekian itu untuk yang DDA. Dilanjutkan dengan bentuk pemrograman ini sendiri. Oke, baik. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah cara pembuatan OpenGL yang akan dibawakan oleh Tri Ramadhani Putra Hermawan. Silakan Dani. Ya, jadi di sini udah telah tampil preview dari program algoritma DDA yang telah kami buat. Di sini akan saya jelaskan sedikit, mungkin ada beberapa library pendukung untuk membuat algoritma DDA sendiri. Pertama kita membutuhkan include Windows.h, include GL atau GL.h, dan sebenarnya ada beberapa library lainnya seperti include Studio.h, stdlib.h, string.h, std.h, iostream, juga include mat.h yang nantinya akan membantu kita dalam membuat algoritma DDA itu sendiri. Nah, kemudian setelah kita membuat algoritma atau library pendukung itu, kita lanjut ke pembuatan programnya. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi ada sekitar 9 library pendukung untuk membuat algoritma DDA dari Windows.h hingga ke include iostream. Nah, untuk selanjutnya langsung ke line 12 yaitu using namespace std. Seperti biasa kalau di C++ itu biasanya akan ada using namespace std gitu. Nah, kemudian lanjut ke line ke-14 yaitu identifier fungsi. Nah, di sini kita mengidentifikasikan akan ada nama void display berupa void, dan juga ada void DDA yang akan menyimpan beberapa instruksi ke depannya gitu. Nah, kemudian lanjut ke pada line 19 hingga ke 21. Nah, di sini itu ada posisi Windows di layar yang akan Windows X dan juga Windows Y ini bertipe data integer. Nah, kemudian kita melakukan void init. Void init di sini kita membuat inisiasi dari background juga atau garis yang akan kita buat nantinya. Seperti di sini ada GL clear color, ada 4. Di sini ini menentukan warna dari background. Background itu sendiri akan tampil ketika kita mengeksekusi program tersebut. Akan berwarna apa bisa kita tentukan sendiri atau bisa kita ubah lewat angka-angka yang ada di dalamnya. Ada 4 angka yang menentukan warna tersebut. Lanjut ke GL color 3F. Di sini akan menentukan warna dari titiknya. Bisa warna putih, hitam, hijau, dan sebagainya. Tinggal kita rubah sesuai kemauan dengan merubah 3 angka yang ada di dalamnya. Lalu GL point size. Point size di sini akan menentukan ukuran dari titik yang akan kita eksekusi. Mau seberapa besar tinggal kita ubah sebagaimana kita maunya. Lanjut ke GL matrix mode, GL projection. Di sini set mode matrix yang digunakan. Lalu ada GL load identity, yaitu load matrix identitas. Kemudian ada glue ortho 2D. Nah, ini adalah ukuran viewing window-nya akan menentukan besaran dari ukuran window yang akan kita eksekusi. Nah, lanjut kepada void display. Void display di sini ada GL clear, GL color buffer bit, clear color, kemudian DDA untuk memanggil fungsi dari DDA ini sendiri. Lalu ada glue swap buffer, berguna untuk swap buffer. Nah, di sini selanjutnya di line ke-39 kita harus menentukan program yang ada di dalam void DDA itu sendiri. Nah, kita di sini menentukan bahwa nantinya ada 4 parameter, yaitu dengan bertipe data integer, ada X1, Y1, X2, dan juga
Y2. Kemudian ada bertipe data float, X, Y, DX, DY, steps, X underscore ing, dan Y underscore ing. Increment Nah, ya. di sini iya benar, increment. Nah, kemudian di sini adalah kita tinggal menentukan titik awal dan juga titik akhirnya, di mana kita bisa menentukan titik awal dan titik akhir semau yang kita inginkan. Nah, di sini kita menggunakan X1 sama dengan 100, Y1 sama dengan 200, X2 sama dengan 300, Y2 sama dengan 400. Nah, X1 sendiri ini adalah titik awalnya dan akan berakhir di X yaitu 300. Begitu juga dengan Y1 yang akan berakhir di Y2 dengan sama dengan 400. X-nya adalah sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Nah, di sini adalah dari line 50 ada operasi gradien. Operasi gradien itu dengan menghitung dx dan juga dy-nya. Dx-nya itu didapatkan dengan cara mengurangi x2 dengan x1. Akan didapatkan begitu juga dengan dy yang akan didapatkan ketika mengurangi y2 dengan y1. Nah, di sini ada steps-nya. Steps-nya kita menggunakan if dan else. If jika nilai dx lebih besar dari dy, maka steps akan menghasilkan nilai dx. Nah, lain halnya jika dx-nya lebih kecil dari dy, maka steps-nya akan bernilai dy. Nah, di sini selanjutnya akan menghitung perubahan nilai x increment, dan y increment. X increment didapatkan dengan dx dibagi dengan steps, y increment akan didapatkan dengan dy dibagi dengan steps. Nah, selanjutnya ketika sudah melakukan itu semua akan ada gambar titik awal. Gambar titik awal ini dimulai dengan GL begin, GL underscore points, kemudian GL vertex 2i akan ada dua parameter yang biasa kita kenal, yaitu dengan X dengan Y. Ini adalah gambar titik awalnya. Kemudian lanjut ke 68, line 68 ini perulangan untuk menggambar titik-titik tersebut. Nah, titik-titik tersebut akan terus tergambar sebagaimana kita menentukan titik awal dan titik akhirnya dengan menggunakan do while. Do di sini X sama dengan X plus X increment, Y sama dengan Y plus Y increment. Kemudian GL vertex 2i, round X dan round Y ini adalah gambar titiknya, while X lebih kecil dari X2. Nah, ini adalah program dari void DDA-nya, GLN, kemudian GL plus. Nah, terakhir kita membuat window programnya dengan menggunakan integer main, integer arg char bintang 2 RGV, lalu glut initial atau narc dan RGV. Nah, glut create window di sini adalah nama dari window yang kita inginkan. Nah, di sini kami menggunakan nama algoritma DDA. Bisa dirubah ketika semau kita dengan cara merubah algoritma DDA di dalamnya gitu. Nah, kemudian glut init display mode, glut underscore RGBA, glut double, ini adalah set display RGB dan double buffer. Kemudian akan menginitiate init atau lalu glut display function. Nah, function di sini memanggil fungsi dari display yang telah kita buat tadi di program di atasnya. Nah, terakhir adalah glut main loop. Nah, ya, program ini akan berulang terus atau terjalan terus-menerus ketika kita belum menekan tombol close. Nah, mungkin seperti itu penjelasan dari programnya. Oke. Bagaimana menjalankan program dari DevShift++ ini? Kita membutuhkan sebuah parameter antara tiga ini ya, seperti biasa. Ada di project options, parameter. Nah, di linkernya kita tambahkan tiga parameter ini. Ya, Betul, Dani? ya ini tiga parameter yang dibutuhkan kalau misalkan kita mau bikin program yang berhubungan dengan glut. Boleh langsung lanjut? Oke. Oke, kita compile dulu. Oke. Nah ya, ini adalah hasil dari ketika kita mengeksekusi programnya gitu. Akan ada garis lurus miring sepertinya. Dengan background yang putih yang sudah kita tentukan, juga dengan warna garis yang
telah kita tentukan, yaitu warna garisnya akan berwarna hitam. Begitu juga dengan nama window-nya yang akan menghasilkan nama algoritma DDA. Nah, seperti itu. Mungkin kalau ingin merubah panjang dan besar garis bisa dirubah dengan merubah codingan yang terkait gitu. Baik, kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan yang telah rekan saya jelaskan yaitu garis merupakan hal mendasar pada grafik komputer. Pengertian garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang secara tak berhingga kedua arah. Kumpulan dari titik-titik untuk membuat sebuah garis lurus harus diketahui titik awal dan titik akhirnya. Dengan mengetahui titik awal dan titik akhirnya, maka sebuah garis dapat dibentuk. Untuk menggambarkan proses pembuatan garis dari titik awal ke titik akhir, ada berbagai algoritma. Salah satunya adalah Digital Differential Analyzer atau DDA, yang kemudian dapat diimplementasikan dan dipraktekkan pada bahasa C++. Dalam proses membentuk garis yang dibangun dari kumpulan titik. Pembentukan garis bukanlah sepenuhnya garis lurus, melainkan berupa titik-titik yang diulang pada kode program sehingga membuat garis lurus berdasarkan titik awal dan titik akhir. Oke, itulah tadi bagaimana cara membuat algoritma DDA dari step awal hingga step akhir, dari praktekan hingga keluar programnya. Ingin mempresentasikan algoritma Bresenham garis, di mana ini lanjutan dari algoritma DDA garis. Silakan Kirana membacakan teori dasarnya. Algoritma garis Bresenham adalah suatu algoritma yang menentukan titik-titik dalam dimensi yang membentuk pendekatan dekat dengan garis lurus antara dua titik yang diberikan. Pendekatan ini biasa digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer, karena hanya menggunakan integer penambahan, pengurangan, dan pergeseran. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma paling awal yang dikembangkan di bidang komputer grafis. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengerjakan algoritma garis Bresenham, di mana dari nilai perhitungan untuk yang kelompok kita adalah 1, titik awalnya 1 dan 4, dan titik akhirnya adalah 4,6. Di sini kita sampai ke baris keempat ya. Kita akan membuktikannya di sini. Oke. Kita baca dulu. Ini M-nya kurang dari 1. Karena M-nya kurang dari 1, kita menggunakan yang ini. Oke, tadi 1446. Betul? 1446. Oke, 1446. Kita mulai dari algoritmanya dulu ya, guys. Biar paham. Cara menghitung algoritma garis untuk M-nya yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, itu kita tentukan titik awal X0 dan Y0, dan titik akhir X1 dan Y1. Selanjutnya kita menghitung DX dan DY, di mana DX itu X1 kurang X0 dan DY itu Y1 kurang dari Y0. Dan kita juga menghitung 2 kali DY dan 2 kali DY dikurang DX, 2 kali DX. Selanjutnya yang keempat kita menghitung parameter, di mana parameter ini adalah P0. P0 itu didapatkan dari 2 DY. 2 DY kita dapatkan dari sini, dikurang dengan DX. Selanjutnya, untuk setiap XK iterasi yang awal dimulai dengan K sama dengan 0. Bila PK kurang dari 0, maka rumus yang digunakan adalah yang ini. Bila PK lebih dari 0, maka ulangi nomor 5 untuk menentukan posisi piksel sampai dengan titik akhir. Kita akan mencari sampai dengan titik akhir. Oke, kita lanjutkan. Di mana langkah perhitungannya adalah kita menghitung X0 sampai dengan 1 dan Y0 4.
di mana dx didapatkan dari 4 dikurang 1 sama dengan 3, dan dy 6 dikurangi 4. Lalu 2 dy yaitu ada 2 dikali dy, lalu 2 kali dy sama dengan ini 4 dikurangi nih sama dengan nih deh, kita perhitungan K8 yaitu 4 dan K7 adalah 3, yaitu ada 4 dikali 4 dikurang 2 dikali 3. Oke, menghasilkan min 2. Untuk rumus yang ini ya. Oke, dimana P0 sama dengan 1. P0 didapatkan dari, kita geser, P0 sama dengan 2 dy dikurangin dx. Oke. Oke, lanjut. Karena PK bernilai lebih besar daripada 0, maka kita XK. Karena ini iterasi yang pertama, yaitu maka dari sini X0 ditambah dengan 1. Oke, sama dengan 2. Kemudian YK-nya. Dari rumus yang ini, YK-nya juga ditambah dengan 1. Berarti sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke, lanjut iterasi yang kedua. Di sini kita melanjutkan iterasi yang 1 setelah 0. Di mana PK kita dapatkan dari rumus, kita masih menggunakan rumus yang ini. PK plus 1 sama dengan 2 dy min 2 dx sama dengan PK yang ini ditambah. Oke. Alright, sama dengan min 1. Lalu karena ini min 1 berarti kurang dari 0, maka kita akan melanjutkannya sama dengan XK ditambah dengan 1 sama dengan Y. Oke, sementara YK-nya tetap sama ya kan, sama dengan ini. Oke, selanjutnya iterasi yang ketiga, kita masih yang dari atas, ini yang kedua. Oke, untuk PK-nya adalah sama dengan, oke, karena ini 3 lebih dari 0, maka kita menggunakan rumus yang bawahnya sama dengan XK ditambah dengan 1. Jebret 4. Oke, 4. Yang ini sama dengan 5 ditambah dengan 1 sama dengan, yo. Sudah habis sepertinya, yo. Ya, ini sudah cukup iterasinya sama dengan 46. Jika digambarkan garisnya 25, ini kita hapus dulu nih. Kita hapus dulu guys. Kita hapus, bukan novel. Oke. Ini garisnya juga kita hapus dulu. Erase border. Bukan ya? Itu bukan garis guys. Kita hapus. Oke. Kita akan mengisi dengan warna-warna. Wait. Oke. 25. Dimana X-nya 2, ininya 5. Di sini kita taruh warna kuning. Lalu 35. Oke. Lalu 46. Kita tarik garis dari sini. Oke. Garisnya sekecil ini. Oke. Ya, begitulah cara pembuatan jika
garis kurang dari 1. Selanjutnya karena di laporan ini, oh ini yang lingkaran ya berarti, bukan yang lingkaran kita. Ini yang DDA. Oke, berarti yang ini. Di lingkaran. Di garis kita menggunakan 150 sampai dengan 400 dan 300. Dan ini ada hasilnya 150, 400, 300. Berdasarkan hub. Sama seperti yang sebelumnya, yaitu M kurang dari 1. Di mana M-nya itu dapat dari DY bagi DX menghasilkan 1,6 yang berarti di atas 1. Di sini kita akan menambahkan beberapa karena di sini ada 2 DX ya, 2 DX. Kita copy taruh sini. 2 DX dan juga dibutuhkan apa kita pindah sini aja. Berat juga di situ. Nah, hapus. Dibutuhkan 2 DX dan juga 2 DX min DJ. Dua DX min 2 DJ, oke. Ya, betul. Selanjutnya adalah kita menghitung 2 DX di mana sama dengan 2 dikali DX. Y sama dengan 2 dikali DX. Hasilnya 300, lalu weight sama dengan 2 DX dikurang dengan 2 DY. Minus hasilnya, minus 200. Oke. Selanjutnya kita menghitung parameter, di mana parameternya bukan sama dengan 2 DX dikurang DY. Hasil 50. Oke, benar 50. Selanjutnya kita menghitung iterasi yang pertama. Sama seperti sebelumnya, K-nya dimulai dengan 0. Lalu PK-nya sama dengan P0 ini sama dengan 50. Lalu karena ini lebih besar daripada 0, maka digunakan yang kedua, yaitu X 150 berarti sama dengan ini X awal ditambah 1. Dan juga ditambah dengan 1. Oke. Lanjut iterasi kedua. Karena kita pakai yang bawah, PK-nya jadi yang ini kembali ya. Oke. Ini iterasi ke-1. Yaitu PK sama PK ditambah 2. Oh, ini yang sudah kita buat ini ya. Betul. Sama dengan masih minus 150 ya. Oke, karena ini min, berarti kurang dari 0. Berarti ini sama dengan kita pakai yang atas. Baik X ataupun Y tambah 1 ya, ini maksudnya begitu. Oh, X tidak. X sama dengan tetap. Justru sebaliknya. JK yang ditambah. Karena ini berkebalikan dengan yang ini ya. Berkebalikan dengan yang itu. Oke, berarti ini sama dengan YK ditambah 1. Oke. Selanjutnya, iterasi ketiga, ini iterasi yang kedua. Karena kita pakai yang atas, sama dengan ini ditambah dengan 2 DX. Hasilnya adalah positif kembali. Oke.
positif kembali, berarti ini sama dengan kita pakai yang bawah, karena lebih besar daripada 0. Ditambah sama dengan 1, ditambah 1. Yang ini juga sama dengan ini tambah 1. Oke? Betul. 4, 5. Oke, selanjutnya sama dengan 3. Why? Bukan. Karena ini min 5, berarti kita pakai yang positif dong aturan. Ya enggak? Pakai yang ini. Berarti 152 tambah 1, bener ya tadi? Ini kenapa ini? Kan ini positif. Ditambah dong. Oi. Karena ini positif. Ya benar ditambah. Benar. Apa yang salah dong? Ini setiap kelipatan 250 kan positif kita tambahkan dengan yang negatif menghasilkan tetap saja positif, karena min 200. Lalu dihasilkan ini saya baru sampai 40, karena saking banyaknya mungkin ya bisa sampai ratus, mungkin ratusan lain ya, 100-200. Oke, baik. Apa kita kemudian lanjut kepada pembedahan codingan dari algoritma Bresenham membuat garis, gitu. Baik, langsung mulai kepada line. Di sini terdapat codingan untuk membuat algoritma Bresenham membuat garis dengan menggunakan C++. Di sini kita bisa melihat dari ada beberapa pustaka yang kita butuhkan ketika kita ingin membuat garis menggunakan algoritma Bresenham. Nah, dimulai dari line ketiga hingga line ke-11 dengan menggunakan include Windows.h, include stdio.h hingga ke include iostream. Di sini adalah pustaka-pustaka yang akan kita gunakan nantinya ketika kita ingin membuat algoritma Bresenham pembuat garis, gitu. Nah, selanjutnya setelah kita mendefinisikan pustakanya, kita melakukan menggunakan using namespace std. Terus kita mengidentifikasikan fungsinya menggunakan void init untuk fungsi sebagai inisialisasi, lalu tidak lupa dengan void display, void untuk sebagai fungsi display, juga void garis Bresenham void untuk kita mendefinisikan fungsi algoritma Bresenham itu sendiri nantinya. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi window di layar dengan menentukan integer win x untuk posisi sebagai layar X. Kemudian di line 22 yaitu integer win Y sebagai menentukan posisi layar di garis Y, gitu. Nah, selanjutnya kita menentukan ukuran dari window-nya. Nah, dengan menggunakan integer win underscore width
sebagai tinggi window-nya yaitu sebesar 400, kemudian tingginya menggunakan integer win height yaitu sebesar 400 juga sebagai lebarnya. Lalu kita menentukan integer main, integer arg, char, argv. Nah, di sini kita menggunakan inisialisasi GLUT, OpenGL Utility Toolkit dengan GLUT init, argc, dan juga argv. Kemudian kita men-set atau menentukan posisi window supaya berada tepat di tengah ketika kita membuka atau kita menjalankan programnya dengan menggunakan WinX, GLUT get, GLUT screen width, minus win width dibagi dengan 2, juga dengan WinY. Lalu GLUT init window size, win width, win height ini menentukan ukuran windownya. Lalu ketika kita setelah menentukan ukuran window, kita lanjut kepada window posisi dengan menggunakan perintah GLUT init window position. Ada variabel WinX, juga ada variabel WinY-nya untuk menentukan posisi dari window-nya. Nah, kemudian kita menggunakan perintah GLUT init display mode, yaitu GLUT RGBA dan GLUT double. Di sini kita berfungsi dalam set display RGB dan double buffernya. Nah, kemudian setelah itu semua kita meng-create window dengan perintah GLUT create window dengan bernama algoritma Bresenham pembuat garis. Ini adalah judul window yang nantinya akan ditampilkan ketika kita menjalankan program tersebut. Nah, setelah itu kita melakukan init dengan inisialisasi, kemudian GLUT display function display untuk sebagai memanggil fungsi display-nya, lalu ada GLUT main loop agar program ini terus berlooping gitu, loop pemrosesan GLUT-nya. Nah, kemudian kita menentukan void init. Void init ini akan ada beberapa perintah, seperti contohnya di sini ada GL clear color. Di sini kita menentukan apa warna dari set background-nya. Nah, di sini ada 4 variabel yang bisa kita ubah. Nah, di sini kita mengisinya 1 untuk semua variabel agar mendapatkan warna putih gitu. Kemudian ada GL color 3F, ada 3 variabel menentukan itu yaitu RGB, red, green, blue. Nah, kita mengisi nilai 1 di warna blue. Nah, nantinya warna titiknya akan berwarna biru gitu. Nah, setelah itu kita menentukan size dari titiknya atau ukuran dari titiknya dengan GL point size sebesar 5. Lalu GL matrix mode, GL projection untuk menentukan mode matrix. Lalu GL load identity, kita menentukan set matrix identitas. Dan kemudian glue ortho 2 dimensi atau dengan ada beberapa variabel untuk menentukan ukuran viewing window-nya. Nah, setelah itu kita lanjut ke void display. Void display void yang berisi ada GL clear, GL color buffer bit, yaitu untuk clear color-nya. Lalu ada fungsi garis Bresenham, memanggil fungsi garis Bresenham. Lalu ada GLUT swap buffer, yaitu swap buffer gitu. Nah, setelah itu semua kita baru menentukan algoritma dari garis Bresenham dengan cara menggunakan perintah void garis Bresenham void gitu. Nah, di sini ada beberapa algoritmanya seperti pada line 65 kita menentukan variabel bertipe data integer, ada x1, y1, x2, y2, x, y, dx, dy, xn, p, 2dy, dan juga 2dyx. Kemudian selanjutnya kita menentukan titik awal dan juga akhirnya. Di sini kita bisa bebas menentukan titik awal dan titik akhir dari garis yang akan kita buat. Di sini kita menentukan x awalnya itu atau x1 bisa dibilang sebesar 150. Kemudian garis y1 yaitu sebesar juga 150 dan titik x akhir atau x2 sebesar 400 dan titik y akhir atau y2 sama dengan 300. Kemudian kita mendefinisikan bahwa nilai x sama dengan nilai x1 dan mendefinisikan nilai y sama dengan y1. Kemudian kita masuk kepada perhitungannya dengan cara menghitung nilai dx dan juga dy. Dx dia dapatkan dengan ABS yaitu x2 dikurangi x1, kemudian dy sama dengan x yaitu y2 dikurangi y1. Setelah kita menentukan nilai dx dan juga dy, kita menghitung nilai p dengan cara 2 dikali dy dikurangi dx. Kemudian ada 2 dy
akan didapatkan ketika kita mengkalikan 2 nilai dy. Kemudian 2 dy dx akan didapatkan ketika kita mengkalikan 2, kemudian buka kurung dy dikurangi dx. Nah, setelah itu semua kita menentukan titik awal dan juga titik akhirnya dengan dengan menggunakan perintah if dan else. If jika nilai x1 lebih besar daripada nilai x2, x-nya akan bernilai x2 dan y-nya akan bernilai y2, xn-nya akan sama dengan nilai x1. Namun jika jika tidak memenuhi syarat dari if-nya, kita menggunakan else. If x1 nilainya sama dengan x2, y1-nya lebih kecil dari y2, y1-nya sama dengan y2, dan juga x1-nya lebih kecil dari x2, x akan bernilai x1, y-nya akan bernilai y1. Jika tidak, x1 bernilai sama dengan x2, y1 lebih besar dengan y2, y1 sama dengan y2, dan x1 lebih besar x1 lebih besar daripada x2, maka nilainya akan x sama dengan x2. Kemudian y sama dengan y2. Jika tidak, x-nya akan bernilai x1, y-nya akan bernilai y1. xn-nya kemudian akan bernilai x2. Nah, boleh lanjut di line 109. Nah, di line 109 ini, jika x1-nya tidak sama dengan x2, dan y1-nya lebih besar dari x2, xn-nya akan bernilai dengan y1. Nah, di selanjutnya, jika xn-nya lebih kecil dari y1, maka xn-nya akan sama dengan y1. Jika tidak, xn-nya lebih kecil dari y2, xn akan bernilai dengan y2. Nah, setelah kita menentukan perhitungan dari algoritma Bresenham itu sendiri, kita menentukan gambar titik awalnya dengan menggunakan perintah GL begin atau GL points, kemudian GL vertex 2i, ada variabel x serta ada variabel y. Nah, kemudian kita melakukan perulangan untuk menggambar titik-titiknya dengan menggunakan perulangan for, yaitu ada integer k sama dengan x, k lebih kecil atau sama dengan xn, kemudian k increment. Nah, di sini jika x1 tidak sama dengan x2, maka x-nya akan terus bertambah. Kemudian jika p lebih kecil dari 0, maka p sama dengan 2 dy gitu. Nah, jika tidak, y1-nya lebih besar dari y2, x1-nya tidak sama dengan x2, maka y-nya akan terus berkurang atau decrement gitu. Nah, else y-nya akan increment, akan naik terus. Nah, p-nya akan 2 dy dx. Nah, setelah itu GL vertex 2i ada x, y, si out-nya akan mengeluarkan x berapa, y-nya berapa, dan juga setelah itu semua selesai, barulah kita menggunakan perintah gln juga dengan gl flush gitu. Nah, boleh langsung dijalankan programnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa garis Bresenham yang kita tentukan tadi, nilai titik x awalnya yaitu 150, nilai y1-nya 150, dan kemudian berakhir di nilai titik x2 400, dan nilai titik y2 300, atau y akhirnya 300, akan menghasilkan gambar gambar garis vertikal, gambar garis diagonal yang berwarna biru seperti di gambar ini atau di video ini gitu. Nah, mungkin itu saja. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Dalam algoritma Bresenham, untuk menggambarkan piksel-piksel dalam garis lurus, parameter yang digunakan tergabung dari gradien. Jika besarnya gradien di antara 0 dan 1, maka digunakan sumbu x sebagai parameter dan sumbu y sebagai hasil dari fungsi. Sebaliknya, jika diketahui gradien melebihi 1, maka sumbu y digunakan sebagai parameter dan sumbu x sebagai hasil dari fungsi. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya gaps karena adanya piksel yang terlewatkan.
langsung dari teori dasar. Silakan Kirana. Algoritma Wesenham adalah suatu algoritma yang menentukan titik-titik dalam dimensi yang membentuk pendekatan dekat dengan garis lurus antara dua titik yang diberikan. Pendekatan ini biasa digunakan untuk menggambar garis pada layar komputer, karena hanya menggunakan integer penambahan, pengurangan, dan pergeseran. Algoritma ini merupakan salah satu algoritma paling awal yang dikembangkan di bidang komputer grafis. Mana ini yang enggak kalau lingkaran. Oke, selanjutnya kita akan membuat algoritma lingkaran, yaitu tentukan X1 dan Y1 dan P sama dengan 1 min R. Jadi jika P-nya kurang dari 0, maka membuat dengan rumus ini. Jika P-nya lebih dari 0, maka membuat dengan rumus ini sampai X lebih besar daripada Y. X lebih besar daripada Y, oke? Kita lihat di soal kita dari radius 8 ya. Dari radius 8 kita yang buat dari radius 8. 80 terlalu banyak. Ya sama dengan R sama dengan 8. Jadi ini 1 kurang 8 sama dengan min 7. Oke, min 7. Ini kita hapus ya. Kita hapus. Wait. Kita bisa dihapus ya guys. Nggak bisa delete nih. Nggak bisa delete guys. Tut, 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 tut. Oke. Ini X. X adalah X permulaan dan Y permulaan, dan P dapatkan dari 1 min 8. Min jari-jari 8 sama dengan min 7. Oke, yang kedua, karena P-nya kurang dari 0, ini kurang dari 0 minus, ditambahkan 1. Ini sama dengan, mana ini? Sama dengan ini tambah 1. Oke. Tambah 1 guys. Nah kan. Dan yang ini sama dengan Y. Sama dengan dirinya sendiri karena kurang dari 0. Dan ini sama dengan P ditambah 2 kali. 2 kali X ditambah dengan 1. Menghasilkan min 4. Oke, selanjutnya karena ini min 4 untuk X sama ya, berarti pertambahannya sama dengan ini tambah 1 juga. Jebret. Sama dengan, karena ini min juga, sama dengan 8 juga. Oke. Sama dengan ini ditambah 2 dikali X tambah 1. Jebret. 1. Sama dengan lagi. Karena itu positif, tambah juga ya kan. Karena itu positif, lebih dari 0, P-nya lebih dari 0, sama dengan Y min 1, 7 dong. Oke. Dan yang ini P sama dengan, taruh. Yang ini benar ada P-nya enggak? Ke-8 itu P. Oke. Coba kita restart. Agak meragukan. Sama dengan ini ditambah 2 dikali X tambah 1. Oh benar berarti. Nggak meragukan. Yang ini sama dengan P yang di atas ditambah 2 dikali X ditambah 1. Oh, ada penambahan. Dikurang 2 dikali dengan Y sama dengan min 6. Oke, karena negatif kembali jadi, oh ini tambah, berarti ini mah gini aja. Wait. Nah, yang ini sama dengan, karena hasilnya negatif atau kurang dari 0, sama dengan ini tetap. Dan ini min 6 sama dengan ini ditambah 2X ditambah 1. Oke, 3. Yang ini karena positif sama dengan ini dikurang 1.
jebret, dan ini sama dengan ini ditambah 2x ditambah 1 dikurang 2 dikali sama dengan 2, karena positif lagi sama dengan min ini, woi salah, aku pakai min duluan, sama dengan ini dikurang 1. Nah ini kan udah sama ya, x lebih besar daripada y. Ini terakhir kita sama dengan ini, karena positif, tambah 2 dikali x tambah 1, wait, tambah 1 dikurang 2 dikali y. Benar tidak? Oke, benar. Wih, ngapain itu? Nah, udah. Kita gambar dulu. Kita gambar. Border 1. Border tipis sekali ini. Tebelin lah. Boh, tebel. Mantap. Oke. Selanjutnya tukar posisi X dan Y. Berarti ini kebalikannya ya. Ini seperti ini kalau nggak salah itu. 08. Dimulai dari angka 5. Tukar posisi seperti ini. Oke. Berarti ini 5, 6, 7, 8. 8-nya 3 kali ya. Oke, siap. Dan ini kebalikannya, dimulai dari 0. Berarti ini ke atas ya, muter balik. Muter balik 1, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah sama. Ini berarti X lebih besar daripada Y. X lebih besar atau sama dengan Y ya. Tuh. Inilah. Oke, lebih besar atau sama dengan Y. Oke, di sini kita sudah menggambar jika 8 ya. Ini dimulai dari, karena ini kuadran 1, 08. Dimulai dari angka 0, X-nya 0, dan Y-nya 8 di sini. Lanjut 18. Ini sampai di 56 kan tadinya tetap sama 56. 56. Di sini 74 berbeda baru 74. Nah, ini kebalikannya. Ini jadi min X, Y. Oke, dan ini juga min X, min Y. Tinggal diganti saja. Oke. Ini untuk yang kelompok ya. Jika untuk yang programnya mungkin lebih besar dari ini. Kita lihat yang programnya. Bukan, ini yang Bresenham garis. Nah, ini yang 80 apabila kita buat, bisa tidak ya? Apa berat 79? Waduh, jangan. Tidak kuat kalau pakai Excel. Mungkin ada baiknya jika menggunakan program saja. Ini adalah hasil penghitungan dari program ini. Selanjutnya akan dijelaskan untuk program dari OpenGL tersebut. Terima kasih. Baik, langsung lanjut kepada program yang telah kami buat, yaitu kami di sini membuat sebuah program dengan menerapkan algoritma Bresenham dalam membuat bangun lingkaran. Lalu langsung kita bedah saja pemrogramannya. Jadi masuk kepada line nomor 1 hingga ke nomor 11. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa library yang kita gunakan dalam membuat lingkaran menggunakan algoritma Bresenham ini. Seperti ada include windows.h, stdio.h, stdlib.h, string.h, hingga ke include iostream yang kita gunakan. Oke, baik, lanjut kepada line ke-13, using namespace std.
Kemudian lanjut kepada line 15. Di sini kita identifikasi fungsi. Ada beberapa fungsi, ada 3 fungsi. Di sini ada void init, yaitu fungsi sebagai inisialisasi. Lalu ada void display sebagai fungsi display, dan ada void lingkaran Bersenham, yaitu fungsi lingkaran Bersenham yang nantinya kita akan melakukan program dengan menerapkan algoritma Bersenham di sana gitu. Nah, kemudian lanjut kepada line 20 hingga 22. Di sini kita melakukan menentukan posisi window di layar dengan menentukan integer win underscore x, yaitu posisi layar x, win underscore y, yaitu posisi layar y. Nah, lanjut kepada kita lalu menentukan ukuran window-nya. Ukuran window-nya kita tentukan dengan variabel win width dengan tipe data integer sebesar 400, itu adalah tinggi window-nya. Lalu ada integer win height-nya yaitu sebesar 400, yaitu adalah lebar dari window-nya. Nah, lanjut kepada integer main, integer argc, char, argv. Nah, ini adalah barisan-barisan yang akan menentukan window yang akan kita buat di pemrograman kali ini. Ada GLUT init, yaitu inisialisasi GLUT OpenGL Utility Toolkit. Lalu ada beberapa program untuk menentukan posisi window agar bisa tampil di tengah ketika kita menjalankan programnya. Dengan menentukan yaitu WinX, GLUT-get, GLUT screen width, lalu ada WinY, GLUT-get, GLUT screen height-nya, tingginya, lalu GLUT init window size untuk menentukan ukuran window-nya. Lalu ada window position-nya untuk menentukan posisi dari window-nya nanti. Lalu ada GLUT init display mode, ada GLUT RGBA, GLUT double, yaitu untuk menentukan display RGB dan double buffer. Nah, nanti di sini ada GLUT create window. GLUT create window di sini berfungsi dalam menentukan nama dari window yang akan kita buat. Nah, di sini kita menamainya yaitu algoritma Bersenham pembuat lingkaran. Nah, kemudian init atau inisialisasi, GLUT display function untuk menampilkan fungsi display, lalu GLUT main loop. Nah, ini akan melakukan looping sebelum kita close program ini. Nah, lanjut kepada void init. Void init di sini kita menentukan beberapa seperti background, warna titik, ukuran titik, dan sebagainya. Nah, untuk menentukan background sendiri, kita menggunakan GL clear color. Nah, ini untuk menentukan warna dari si background-nya nanti. Ada 4 warna, atau bisa dibilang 4 variabel yang menentukan warnanya gitu. Oke, boleh mungkin langsung lanjut ke void display. Void display di sini ada GL clear, GL color buffer bit untuk clear color. Lalu ada lingkaran Bersenham untuk memanggil fungsi dari algoritma Bersenham. Lalu GLUT ada swap buffer, yaitu swap buffer. Nah, di sini kita kemudian menentukan penerapan dari algoritma Bersenham itu sendiri ke dalam program. Ada beberapa langkah matematis di sini, yaitu dengan menggunakan void lingkaran Bersenham void. Nah, pertama-tama dalam menentukan atau dalam membuat algoritma Bersenham itu sendiri, kita pertama-tama menentukan titik pusatnya, kemudian juga jari-jarinya. Nah, kita menentukan variabel bertipe data integer, ada xc, yc, dan juga r. Nah, r di sini adalah jari-jarinya. Kita memakai jari-jari sebesar 80, atau bisa dibilang radius kalau dalam lingkaran. Kemudian ada titik sc sebesar 300, dan juga titik y-nya sebesar 300. Setelah itu, kita menghitung nilai p awal dan juga menentukan nilai awal untuk x dan juga y-nya. Menggunakan integer p sama dengan 1 dikurangi nilai r, integer x adalah sama dengan 0, integer y sama dengan r, lalu GL begin, GL points. Nah, lanjut kepada perulangan untuk menggambar titiknya. Kita menggunakan perulangan for, yaitu ada integer i sama dengan x, i lebih kecil sama dengan y,
dan Y increment. Nah, X increment akan menambah nilai X seterusnya jika P lebih kecil dari 0, di mana P itu bernilai P tambah 2 dikalikan dengan X tambah 1. Ini berlaku jika P-nya lebih kecil dari 0. Namun jika P-nya lebih besar dari 0 menggunakan Y decrement atau kurangi nilai Y. Nah, di P nilainya akan menjadi 2 dikali X minus Y ditambah dengan 1. Ini akan berlaku jika P-nya lebih besar dari 0 atau P sama dengan 0. Nah, setelah selesai, kemudian kita mentranslasikan terhadap titik pusatnya menggunakan JL vertex 2i. Ada XC tambah X, YC tambah Y, JL vertex 2i, XC tambah Y, YC tambah X, kemudian hingga ke JL vertex 2i, XC minus X, YC plus Y. Nah, JL vertex 2i ini akan menentukan titik-titik pusat dari X, Y-nya dengan menerapkan algoritma Bresenham tadi. Nah, ketika selesai kita menggunakan GLN dan juga GLFlows. Mungkin boleh langsung di running agar kita melihat hasilnya. Nah, oke, bisa dilihat di sini hasil dari program yang kita jalankan ini menghasilkan sebuah lingkaran berwarna biru dengan radiusnya tadi 80, titik SC dan YC-nya adalah 300. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kami jelaskan mengenai program dari algoritma Bresenham itu sendiri. Kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari penjelasan. Kesimpulannya adalah algoritma Bresenham merupakan algoritma penggambaran garis digital dan diciptakan oleh Bresenham pada tahun 1962. Algoritma ini lebih akurat dan digunakan dalam pengurangan dan penambahan untuk menghitung nilai piksel saat menggambar garis. Keakuratan algoritma Bresenham dapat diandalkan saat menggambar kurva dan lingkaran. Dalam pembentukan lingkaran, algoritma Bresenham menggunakan cara dengan menentukan titik pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran. Selain itu, algoritma Bresenham akan mencari titik-titik koordinat dalam membuat sebuah lingkaran, sehingga hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mendapatkan titik-titik koordinat tersebut. Dalam mendapatkan titik koordinat pembentuk lingkaran dengan algoritma Bresenham, dikenal sebuah istilah yaitu pencerminan, yang terdiri dari pencerminan diagonal, vertikal, dan horizontal. Pada praktiknya, kita hanya perlu mencari titik koordinat pada kuadran 1 saja, dan untuk kuadran selanjutnya dapat menggunakan teknik pencerminan yang telah disebutkan di atas, yaitu pencerminan diagonal untuk mendapatkan koordinat kuadran 2, pencerminan vertikal untuk mendapatkan koordinat kuadran 3 dan 4, dan terakhir adalah pencerminan horizontal untuk mendapatkan koordinat kuadran 5, 6, 7, dan 8. Programnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.